Oke, 2023 ini kami Mas, karena salah satunya adalah untuk RPJMD ya, karena sebenarnya sudah masuk ya. Itu program-program yang kita siapkan adalah peningkatan jalan provinsi jelas ya, menuju standar jalan kolektor yaitu lebar 7 meter. Itu sampai 2023 nanti kita akan kira-kira 65%, 65 kilo yang kita selesaikan untuk itu. Dan juga kami punya PR untuk membuat Masjid Agung Jawa Tengah di Magelang. Kemarin sebenarnya sudah mau berkontrak, namun kami terkendala atau terkait perizinan kawasan cagar budaya dari UNESCO. Tapi kita siapkan revisi desain, mudah-mudahan di 2023 nanti kita bisa berkontrak juga. Kita akan selesaikan pendanaan kira-kira 200 miliar. Dan juga kalau ke Cipta Karyaan kami siapkan pembangunan jaringan distribusi utama spam regional, yaitu Keburjo dan juga Petanglong. Dan salah satunya juga Wosusukas, tapi ini pendanaan dari pusat, dari bantuan luar negeri. Ini juga kita siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa dan bekerja sama dengan kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video tentang sejumlah legacy Ganjar Pranowo untuk Jawa Tengah. Karena beliau sudah memimpin Jawa Tengah hampir 10 tahun. Pasti ada hal-hal yang sudah dilakukan, walaupun di sana-sini mungkin ada kekurangan. Nah, salah satu yang akan kita bahas saat ini adalah masalah infrastruktur. Saya sudah bertemu dengan Bapak Dr. Insinyur A.R. Hanung Triyono, MSc. Beliau adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Pak Hanung? Oke, baik-baik ya Pak. Selamat Idul Fitri juga. Mohon maaf lahir batin nih. Sehat selalu Pak Bambang dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Pak Hanung sekarang menjabat Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, walaupun mungkin itu tidak sejak awal ketika Pak Ganjar menjabat gubernur, tapi pasti data-data dan informasinya Pak Hanung punya. Nah, kalau tidak salah periode pertama Pak Ganjar 2013-2018 itu prioritasnya justru membangun infrastruktur, terutama jalan. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, apa yang sudah dikerjakan pada waktu itu? Ya, Pak Tarwan, ini memang perlu kami jelaskan juga. Sejak tahun 2013 sampai 2018 ya kemarin untuk periode pertama ini total anggaran sebenarnya untuk infrastruktur kami jalan dan jembatan biasa 7,1 ya. Itu dengan rincian 2013 itu sekitar 529 miliar, 2014 itu 922 miliar. Nah, 2015 dan 2016 inilah yang kemarin beliau Pak Ganjar memproklamirkan bahwa ini adalah tahun infrastruktur. Jadi 2015 itu 1,8 miliar dan 2016 1,8. Nanti datanya bisa kami sharing Bapak. Gitu. 1,8 triliun. Triliun ya, 1,8 triliun. 2016 adalah 2,1. Nah, harapannya sebenarnya periode infrastruktur itu kami mengusulkan sampai 5 tahun ya. Jadi sampai tahun 2019 mestinya di atas angka 2 karena kami menghitungnya kemarin
sekitar 2,1 itu akan tuntas gitu. 2017 turun 854. Namun kami masih tetap optimis bahwa jalan kita, infrastruktur khususnya jalan jembatan provinsi ini baik. 2018 830 triliun. Nah, ini juga cukup signifikan karena mampu menangani jalan provinsi sepanjang 1.536 kilo itu dalam kondisi bagus karena jalannya sudah beton sekitar 582 kilo dan aspal yang kita overlay ulang sekitar 953. Yang lain sekitar berapa nggih? 37%. Ini memang kondisinya ada yang bagus, sedang tapi sempit. Harapannya sebenarnya ini kita tendang juga. Tapi ya inilah karena kondisi mungkin ya bagi-bagi juga untuk prioritas yang lain terutama pendidikan dan kesehatan. Ini kami bertahan pada kondisi ruas jalan kami yang kondisi baik itu adalah sekitar 92%. Jadi harapannya ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan sampai periode kedua nanti Pak Ganjar untuk sampai 2023. Begitu Pak. Kami ucapkan selamat Pak Bambang Sadono dan Mas Bambang YR Sadono yang telah melakukan pengabdian selama 2 tahun melalui kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa, serta Bangsa TV. Semoga bermanfaat bagi kita semua, warga Jawa Tengah dan bangsa Indonesia. Ya, jadi kalau melihat trennya memang dari segi anggaran memang menurun Pak ya, artinya grafiknya naik terus kemudian terus turun ya. Iya. Kemudian ada masalah lagi ketika 2 tahun ada COVID, mungkin juga ada penyesuaian. Bisa diceritakan Pak? Ya, jadi saat COVID sebentar ya, saat COVID itu kami memang turun ya karena di 2021 dan 2022 ini kami banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kami yang harus turun ya, harus turun dengan kondisi ini. Jadi disitulah kita 2 tahun itu kita mengalami hanya pemeliharaan jalan. Makanya 2022 ini kalau kita melihat kok banyak ya jalan yang dulu sedang, harusnya bisa sedang terus atau jadi naik, jadi baik, tapi cenderung sedang, cenderung ke rusak karena kondisinya masih aspal dan juga pada wilayah timur biasanya wilayah yang tanah ekspansif dan overload untuk muatan dan lain-lain ini di situ mengalami penurunan yang itu tadi trennya sedang ke arah rusak itu. Juga apakah itu dampak dari banyaknya jalan-jalan kabupaten yang minta ditingkatkan jadi jalan provinsi, Pak? Jadi beban jalan provinsi makin besar. Ya, jadi sebenarnya tahun ini adalah tahun di mana 5 tahun yang lalu kita ada jalan-jalan kabupaten yang kita masukkan jalan provinsi, tapi itu sudah kita selesaikan. Namun tahun ini sebenarnya ada usulan-usulan jalan upgrade ya, namanya upgrade, baik jalan kabupaten ke jalan provinsi ke jalan nasional. Ini dalam proses di Kementerian PUPR. Jadi nanti kalau Kementerian PUPR mengeluarkan SK Jalan Nasional, kami harus juga mengeluarkan SK Jalan Provinsi, baik itu status maupun fungsi. Fungsi ini sekalian untuk jalan kabupaten. Memang kami konsen juga, meskipun dengan anggaran terbatas, kita tetap siapkan alokasi untuk karena tolnya sudah jadi ya. Jadi tol jadi itu akan merubah ini angkutan barang dan jasa ini berubah. Makanya ada shortcut tertentu yang harus kita siapkan. Shortcut tertentu itu utamanya untuk membuka wilayah meski seperti Blora, Randu Blatung ke arah Ngawi ini juga harus kita buka. Itu memang kita usulkan upgrade jalan kabupaten, jalan menjadi jalan provinsi. Dan juga dari Bawang Batang
itu ke arah Sileri dari Dieng. Jadi itu juga akan membuka kawasan Dieng, tidak harus lewat Temanggung, Wonosobo, tidak harus lewat Banjarnegara, tapi bisa langsung dari Batang tol keluar Terminal Bawang langsung ke atas. Meskipun jalannya juga asik ya, karena di situ katanya negeri di atas awan itu ya. Itu juga bagus sekali itu. Selamat dan sukses buat Bapak Bambang Sadono dan Mas Bambang JR Sadono yang telah berkarya untuk bangsa selama 2 tahun di kanal Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Semoga karya-karyanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan selalu berjaya. Pak Anung, mungkin nggak kalau anggaran provinsi itu kurang ya, walaupun untuk menangani jalan-jalan tanggung jawab provinsi, tapi dimintakan bantuan dari APBN? Sangat mungkin. Jadi kami sebenarnya sudah berproses ya, karena apa ya? Kalau kita tidak mendapat bantuan pusat, itu kita tidak bisa di 2023 RPJMD kita pasti akan merosot, akan tidak terpenuhi. Tapi kami hitung kemarin secara umum global RPJMD kita di 2023 masuk. Karena apa? Karena ada satu bantuan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat dan juga ada program hibah jalan daerah. Program hibah jalan daerah ini adalah program yang meningkatkan infrastruktur jalan di kawasan strategis yang saat ini sudah tahun kedua di daerah Borobudur. Jadi Kertek Kepil sampai Dieng, Batur ini kami siapkan untuk minta itu di pendanaan dari pusat. Dan juga DAK ini kami fokuskan untuk ke wilayah timur yang sering viral kan ini. Pati. Iya, Pati, Blora, Purwodadi, Grobogan. Ini juga sering. Nah, itu kita sudah siapkan. Sebenarnya kita sudah usulkan juga untuk pendanaan khusus untuk wilayah timur, yaitu Surakarta, Gemolong, Geyer, Semarang, Godong, Purwodadi, Blora. Itu kami usulkan 400 miliar. Nah, bayangin 400 miliar kalau itu nanti pendanaan provinsi kan bisa bertahun-tahun itu. 400 miliar harus tuntas sekali atau 2 tahun gitu. Artinya itu terwujud kapan, Pak Anu? Kalau DAK sudah berangsur, tapi memang DAK terbatas ya. Kita hanya dapat sekitar 60 miliar. Tapi kita fokuskan ke wilayah timur juga. Dan program hibah jalan daerah kami mendapat alokasi sekitar 45 miliar, 40 miliar. Tapi lumayan itu. Jadi ini adalah wujud dari kepedulian dari pemerintah pusat untuk provinsi. Namun memang persyaratannya luar biasa, tapi ya kita harus bisa karena kawasan pariwisata harus kita lakukan. Kalau target kami di 2023, Bapak. Jadi yang 400 miliar tadi kami sudah siapkan desain dan tahun ini 2022 apabila tidak ada hal yang mengganggu ya dari APBN, nanti Surakarta, Gemolong, Geyer ini sudah sebagian ditangani oleh pusat. Jadi akan banyak yang dibeton karena memang kondisi di jalan di timur itu memang harus dibeton gitu. Kalau tidak dibeton, aspal itu setahun aja sudah meletot, 2 tahun sudah remuk gitu. Jadi bisa disimpulkan 2023 itu yang ngeluh-ngeluh itu tadi bisa selesai gitu Pak ya? Ya, 2023 Grobogan, Blora kita tuntaskan 400 miliar tadi. Ya, kalau itu anggaran dari APBD. Dari APBD Pak? APBN. Ya. Jadi sampai 2023 apa saja Pak yang kira-kira akan diselesaikan? 2023 ini kami karena salah satunya adalah untuk RPJMD ya, karena sebenarnya sudah masuk ya. Itu program-program yang kita siapkan adalah peningkatan jalan provinsi jelas ya, menuju standar jalan kolektor yaitu lebar 7 meter. Itu
sampai 2023 nanti kita akan kira-kira 65%, 65 kilo yang kita selesaikan untuk itu. Dan juga kami punya PR untuk membuat Masjid Agung Jawa Tengah di Magelang. Kemarin sebenarnya sudah mau berkontrak, namun kami terkendala atau terkait perizinan kawasan cagar budaya dari UNESCO. Tapi kita siapkan revisi desain, mudah-mudahan di 2023 nanti juga bisa berkontrak juga. Kita akan selesaikan pendanaan kira-kira 200 miliar. Dan juga kalau ke Cipta Karyaan kami siapkan pembangunan jaringan distribusi utama spam regional, yaitu Keburjo dan juga Petanglong. Dan salah satunya juga Wosusukas, tapi ini pendanaan dari pusat, dari bantuan luar negeri. Ini juga kita siapkan. Kalau gedung DPR sudah jadi, Pak ya? Sudah. Jadi gedung DPR sudah jadi, mungkin tahun ini juga sudah bisa dipakai karena perabotnya baru tahun ini oleh Dewan sendiri, oleh Sekretaris Dewan disiapkan. Jadi sudah bisa dipakai. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Haji Bambang Sadono dan Mas Bambang YR Sadono yang bekerja keras di channel YouTube maupun Bangkit dan Berkembangnya Bangsa TV. Mudah-mudahan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Jawa Tengah di segala bidang, bermanfaat bagi nusa dan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan sehat selalu. Itu selain yang tanggung jawab provinsi, pemerintah pusat kan punya proyek-proyek sendiri yang cukup besar di Jawa Tengah, Pak ya. Selain jalan tol, kemudian flyover, itu provinsi atau dari pusat, Pak? Kalau yang provinsi yang flyover Ganevo Meranggen ini provinsi, Bapak. Jadi itu kami akan selesaikan di Agustus ini, tahun ini kita selesai. Mudah-mudahan juga bisa mengurai kemacetan. Kalau yang flyover yang lain, sebenarnya banyak flyover yang harus kita kerjakan, baik flyover Ahmad Yani, arteri, juga flyover di Kroya. Ini sebenarnya pendanaan harusnya dari APBN karena sudah kesanggupan dari Perpres 79. Ini juga sudah kita siapkan. Jadi kalau disimpulkan gitu, kira-kira menurut Pak Hanung apa proyek-proyek infrastruktur yang termasuk besar yang dihasilkan pada waktu Pak Ganjar ini? Oh ya, sebenarnya kalau jalan ya banyak ya, karena jalan tol jelas ya, jalan tol ini meskipun ke proyek pusat, namun kita berdarah-darah untuk demi kelancaran pembebasan lahan dan juga kita siapkan semuanya, penetapan lokasi dan lain-lain. Jalan tol ini mudah-mudahan nanti jalan tol yang Semarang-Demak ini bisa seksi 2 ya, ini bisa kita siapkan, yaitu yang dari Kaligawe sampai Demak, sampai Lingkar Demak ini bulan Oktober 2023 bisa difungsikan. Ini meskipun yang seksi 1 yang ini ada kolam retensi ini masih berproses berkontrak. Jadi itu masih agak lama. Dan juga Semarang Kendal ini juga Tal Harbor Semarang Kendal ini juga ada proses. Kemudian investornya sudah ada, tinggal sedikit kemarin masih harus memfinalkan untuk kolam retensinya. Kalau Pak Gubernur ya ini dari program jalan provinsi ya saya kira cukup berhasil karena dengan adanya COVID-19 2 tahun ini masih bisa menggapai target RPJMD tahun 2023. Jadi tidak ada revisi, kami tidak revisi untuk pengurangan target. Masih bisa tercapai. Dan juga flyover Ganevo Meranggen juga selesai. Juga DJLS kemarin juga sudah selesai ya, jalan mau diresmikan oleh Pak Presiden, namun karena tapi sudah bisa dari Karangbolong sampai ke DIY. Iya, itu juga sudah siap. Meskipun Karangbolong ke arah Cilacap, ini harus masih
harus berproses untuk pembebasan lahan dan juga kawasan hutannya. Ini juga masih berproses. Jadi semua berjalan. Dan Pantura ini juga luar biasa. Kemarin awal tahun kemarin itu sudah. Jadi Pantura kan remuk ya. Jadi ini juga Pak Gubernur juga konsen bahwa Pantura ini harus tetap dilakukan pembenahan. Akhirnya dapat pendanaan juga dari APBN tambahan 400 miliar kemarin kalau tidak salah. Ini juga berproses untuk jadi saat Lebaran kemarin saya lihat keluhan tidak ada, keluhan yang wah ini jelek kan. Memang ada 1-2 yang Pak ini kok tidak dibenerin. Ya, seperti di Blora, di perbatasan Blora. Purwodadi Blora perbatasan. Kenapa ini baru diuruk-uruk saja? Iya. Karena apa? Karena di situ nanti akan kita beton. Kalau kita aspal kan eman-eman gitu ya. Kita uruk pakai batu belah, kita pakai sirtu. Nah, nanti ini sudah berproses untuk pembetonan di situ. Jadi memang belum bisa tuntas di 2023 untuk jalan semua harus baik, tapi kita akan mempertahankan sekitar 10% yang sedang ini tidak menuju rusak, tapi menuju ke baik, begitu. Saya Hadi Supono, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Bambang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Kalau yang tadi dikatakan bahwa Pantura itu diperbaiki. Pantura itu kan jalan negara, Pak. Jalan nasional, ya. Ya. Kenapa pemerintah Jawa Tengah Pak Ganjar yang bukan Pak Ganjar, karena kan banyak keluhan kemarin, tahun kemarin dan awal tahun. Kenapa Pantura kok rusaknya luar biasa? Ya, akhirnya Pak Gubernur bersurat kepada kementerian. Ini loh Pantura ini khususnya di Rembang ya, karena kan masih berproses itu. Yang beton-beton pecah diganti semua. Dan dikucurkanlah dana 400 miliar dari kementerian juga, bukan. Tapi semua ini kan juga harus dari bawah, usulan dari bawah dan juga aspirasi masyarakat itu. Ya Pak, kemudian satu lagi Pak, yang jalan tol Bawen Jogja itu sampai mana Pak sekarang? Bawen Jogja ini sebenarnya sudah groundbreaking yang kira-kira 2 bulan yang lalu ya. Groundbreaking ada di Melati kemarin, sudah berproses juga. Penlok juga kita sudah siapkan semuanya. Ini prosesnya pembebasan lahan Pak. Jadi itu yakin itu sudah berjalan. Termasuk Solo Jogja, ini juga berjalan. Jadi artinya semasa Pak Ganjar menjadi gubernur, ini banyak yang dilakukan di Jawa Tengah gitu Pak ya kira-kira. Iya betul, khususnya untuk infrastruktur jalan, baik jalan tol, jalan nasional maupun jalan provinsi, gitu. Nah sekarang kan Pak Ganjar ini nanti sampai 2023. Kalau menurut gambaran Pak Hanung, itu nanti setelah Pak Ganjar ke depan itu infrastruktur jalan yang masih harus dikerjakan apa Pak? Saya pikir juga karena tadi ada sekitar masih ada 500 kilo yang jalan kami provinsi itu belum ditingkatkan meskipun kondisinya baik, namun sempit. Nah ini juga sebenarnya kami kemarin mohon untuk kita karena baru 2 tahun kita mendapat dana yang relatif besar ya. 1,8, 2,1 di tahun 2015 dan 2016. Harapannya sebenarnya tahun-tahun ini kita ya sekitar 1,5 triliun itu 3 kali itu yang 500 kilonan itu bisa kita selesaikan dengan baik juga gitu untuk jalan provinsi gitu. Kalau perkiraan anggaran kan makin ke depan makin besar Pak ya. Jadi kalau angka yang diminta itu tetap, saya kira sebagai persentase kan kelihatannya kan mampu gitu APBD ke depan, Pak. Ya, memang urusannya kan sekarang kan juga tetap masih harus di bidang kesehatan juga ya. COVID kan belum selesai. Namun kita optimis lah untuk juga pertumbuhan ekonomi juga akan makin membaik. Harapannya juga infrastruktur juga bisa secara tidak langsung sebagai
kebutuhan dasar dari masyarakat juga bisa kita siapkan. Itu jadi tidak terasa bahwa infrastruktur ini juga menyumbang untuk perbaikan dan penurunan angka kemiskinan begitu, Pak. Jadi salah satu strateginya memang berjuang ya untuk mendapatkan anggaran dari pusat kelihatannya, Pak ya. Iya, memang itu salah satunya ya harus begitu. Kalau tidak begitu, aduh, dengar-dengar nanti DAK dana alokasi khusus itu menjadi impres. Jadi nanti kalau jadi impres kan berarti APBD jalan kabupaten pun bisa disikat oleh APBN. Tidak apa-apa selama semuanya bisa berproses untuk ke masyarakat semuanya. Gitu. Jadi kira-kira kalau nanti mencari gubernur yang akan datang ini yang kira-kira lobbynya dengan bagus lah kira-kira ya. Tidak lah, yang penting kita on the track, terus nanti semuanya bisa berjalan dan kita juga siap support untuk masyarakat aja. Jadi jalan itu tidak mesti harus statusnya harus nasional baru dapat dana dari APBN begitu maksudnya. Pak, itu kan banyak sekali program-program keciptakaryaan yang dibiayai pusat. Yang kelihatan itu Masjid Baitur Rahman gitu ya. Dan juga ada Pasar Johar kalau tidak salah. Ya. Bangunan air banyak sekali yang banjir kanal dan sebagainya. Jadi apalagi Pak yang dilakukan pusat di Jawa Tengah? Banyak sih sebenarnya spam yang Wasusukas yang untuk dari KX dengan Surakarta ini juga dari KFT juga KFW juga sudah berproses untuk fisik dan khususnya untuk spam ini memang kolaborasi sinergi dari pusat daerah semua karena pusat menyediakan air baku kami distribusikan ke masing-masing kabupaten kota. Kabupaten kota kan juga harus membuat jaringan tersier dan sambungan rumah. Ini juga harus sinergis. Memang agak susah, namun kita siapkan air bersih untuk masyarakat. Dan juga pasar-pasar ini, kenapa pasar-pasar dibangun? Karena memang ini adalah pusat-pusat ekonomi yang harus ditingkatkan. Karena ini untuk mempertahankan atau meningkatkan untuk ekonomi masyarakat yang meningkat ini. Dan juga banyak juga pusat-pusat wisata yang ini juga wisata-wisata kecil pun dikerjakan oleh Kementerian PU seperti Banjina Bersa di Gunung Kemukus itu kan kecil sebenarnya, tapi ini juga disiapkan. Ternyata itu juga menggugah ekonomi lokal dan juga pasar di Rembang. Ya. Ini juga disiapkan. Banyak Kementerian PUPR untuk masuk ke kabupaten kota maupun ke provinsi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat spesial apa yang telah diberikan oleh Bapak Bambang Sadono bersama juniornya Mas Bambang Junior Sadono melalui Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Semoga selama 2 tahun 3 channel ini mampu memberikan inspirasi bagi anak negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Anung, selain tentu karena masalah anggaran ya, termasuk ada COVID dan sebagainya, sebenarnya apa kesulitan-kesulitan atau kendala di dalam menuntaskan proyek-proyek infrastruktur, terutama jalan yang sangat diharapkan oleh masyarakat? Ya, sebenarnya kami ingin regulasi overload dan overdimensi ini segera bisa ditindaklanjuti di lapangan. Karena apa? Karena bagaimanapun juga jalan yang bagus itu kalau terkena overload akan tetap cepat rusak. Ini salah satunya. Dan juga kami dari intern kami ya oke lah kalau kita membangun jalan, berarti kita juga harus memelihara drainase. Itu juga kita siapkan. Ini secara teknis ya. Tapi kebijakan menghentikan odol ini yang harus segera untuk bisa terrealisasi sehingga jalan yang kita pelihara maupun kita tingkatkan baik jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional ini juga akan awet, juga akan sesuai dengan umur rencana begitu. Ya, tetapi ketika itu ditegakkan para pengemudi marah.
Iya, memang pengusahanya yang marah. Oh, itu kan pernah terjadi di Demak yang sampai panjang sekali itu, Pak. Ya itulah. Ya, Tapi sebenarnya mungkin kita berkaca pada dulu kita ada aturan harus pakai kendaraan roda 2 harus pakai helm ya. ya, ya, ya. Dulu kan kalau nggak pakai helm, wah gagah. Kemarin pakai topi aja gagah. Tapi sekarang kan kalau pakai topi malah dia takut izin gitu. Bagaimana membuat malu bahwa odol itu jadi membuat malu pada yang itu yang punya angkutan bagaimana caranya begitu aja. Pak Anung, kalau dari segi sistem, ya, ini mungkin Bapak mungkin apa ya? Saya tidak tahu Bapak berpendapat atau tidak. Tapi kalau saya melihat itu kan pada akhirnya banyak anggaran pusat yang digunakan untuk membantu merehabilitasi, mengerjakan proyek-proyek yang ada di daerah. Apakah tidak lebih efisien kalau dananya aja yang dikirim sehingga semua dikerjakan oleh daerah, mungkin lebih murah, tidak perlu Iya. dikendalikan dari pusat. Gimana, Pak? Sebenarnya sama aja sih siapa yang dananya harus kemana. Tapi sebenarnya daerah enak loh, malah pertanggungjawaban nggak perlu bertanggung jawab kan. Kalau sekarang lelang, kalau itu toh mau lelang ya lelangnya juga sudah transparan seperti ini. Dan mau bagaimana kita siapkan itu, ternyata memang sama aja. Kalau menurut saya sama aja uangnya. Kalau uangnya ke daerah, berarti daerah kan harus siapkan SDM juga. SDM-nya sedang daerah yang jauh, pasti akan lebih siap dari pusat SDM-nya. Meskipun juga rentang kendalinya ya. Tapi rentang kendali kan bisa dengan koordinasi antar instansi saja begitu. Nah, ini pikiran saya. Kalau pikiran Ya. saya, itu kan lebih mahal membiayai sistem balai-balai itu yang banyak sekali seperti itu. Kenapa itu nggak dihilangkan aja langsung aja ke dinas PU gitu? Kalau saya lihat sumber daya kita memang belum bisa kalau dikasih pekerjaan seperti APBN itu ya, balai besar itu bendung, seperti gede-gede itu nggak mungkin lah gitu. Ini kalau memang harus begitu ya orang-orang yang dari balai itu jadi diotonomikan lagi gitu. Tapi kan ini kan kebijakan, monggo. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih. Merdeka. Ya kalau memang itu solusinya ya kan bisa dihitung itu biayanya mana yang paling efisien. Ya. Oke, Pak Anung, terakhir mungkin Bapak ada saran atau harapan dalam waktu yang sangat singkat menurut saya, tinggal kira-kira 1 tahun periode Pak Ganjar ini, apa saja yang masih harus dikerjakan atau mungkin himbauan-himbauan apa kepada masyarakat, ya kepada jajaran Pak Anung sendiri, ini supaya apa yang diinginkan atau sudah diprogramkan ini bisa tuntas sehingga nanti bukan Pak Ganjar yang harus menerima kritik-kritik keluhan-keluhan itu. Monggo, Pak. Oke, siap. Jadi memang kita itu kan tadi ya anggarannya pusat, daerah, semua geruduk ya. Ini pentingnya adalah kebijakan penganggaran tadi. Memang kalau pusat ya pusat, tapi terkoordinasi dengan baik. Misalnya pembangunan SPAM, standarisasi jalan, ini juga terkoordinasi dengan baik dan terprogram dengan baik. Akhirnya air yang disiapkan oleh pusat bisa langsung diterima atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai air bersih atau air baku. Nah, kalau ke kabupaten tidak bisa mendanai SR sambungan rumah, ya udahlah uang juga dari APBN. APBN juga gelontorkan aja ke daerah. Ini juga bisa menjadi alternatif karena memang kebanyakan fisik itu infrastruktur ini terkendala dari uang. Dan dari segi kebijakan regulasi
antara pusat dan daerah ini juga harus padu. Seperti kita membangun kawasan industri, kawasan wisata, KSPN. Ini juga karena keterpaduan ini akan memperlancar proses di lapangan dan juga kemanfaatan pasca diterbangunnya. Seperti misalnya ada TPA regional. Ini juga harus betul-betul bahwa itu nanti diserahkan ke daerah, itu daerah mampu. Ini juga harus disiapkan baik SDM maupun pendanaannya. Juga pendanaan KPBU ini kepada pihak ketiga ini juga perlu dikembangkan untuk daerah apakah bisa misalnya pakai obligasi, ada pinjam dari bank, ini untuk masyarakat. Ini juga asal perhitungannya adalah matang akan siap untuk bisa dilaksanakan. Serta peran serta masyarakat ini juga penting seperti tadi. Odol itu tidak akan bisa selesai kalau masyarakatnya memang tidak mau gitu loh. Ini juga harus dipertimbangkan dengan baik dan regulasinya bisa dipertanggungjawabkan sampai ke bawah. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur AR Hanung Triyono, MSc. Triyono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Banyak sekali yang sudah disampaikan, apa yang sudah dikerjakan di bidang infrastruktur, khususnya Bina Marga dan Cipta Karya selama Bapak Ganjar Gubernur Jawa Tengah, dan masih ada waktu kira-kira 1 tahun untuk ngebut menyelesaikan target-target yang belum tuntas. Terima kasih Pak Anung, selamat bekerja, sukses. Iya Bang, terima kasih sekali. Oke, mohon maaf ini harus selalu prokes ya Pak, kami ingatkan karena kita tetap harus waspada meskipun sudah melandai gitu. Ya, baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.